supaya kita nanti nikmati di yaumil akhir. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Syamsuddin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, pada kesempatan ini perkenankan kami atas nama keluarga dan pemerintah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ikhtiar usaha optimal untuk membendung penyebaran COVID-19 ini telah kita lakukan bersama, dan kami yakin dengan doa kita semua di bulan suci Ramadan, bulan kemuliaan, bulan penuh berkah, insya Allah Allah akan segera mengangkat wabah COVID-19 di negeri kita. Amin. Hormat saya Suhadi Saleh, Bupati Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudagar IGA Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita regangka laur siar janganlah Allah Subhanahu wa taala wo ya simatangkai perengi amaseh sehingga pada kasih meringkat kalinya di IGA Radio 87,6 FM. Makutor pemang salaw anring mapasalama Lord Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Saudara IGA Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa tanggal 27 bulan Ngepa tahun 2021, ya rega bertepatangi tanggal 15 Ramadan disebut pada 42 Hijriah. Alhamdulillah, hari ini di IGA Radio akan mengisi kembali hikmah Ramadan secara langsung. Jadi saudara IGA Radio mungkin dong selalu hikmah Ramadan siaran tunda kita lakukan karena berhubung mungkin Al Ustaz tidak sempat hadir pada 2 Ramadan yang lalu, mulai dari
13 Ramadan dan 14 Ramadan. Dan alhamdulillah di 15 Ramadan ini Al-Ustadz dari Kementerian Agama Kamarju SAG alhamdulillah telah hadir di studio. Dan tema hikmah Ramadan kali ini yakni fungsi sosial zakat. Ya, saudara radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan tausiah, terlebih dahulu mungkin kita menyapa Al-Ustadz karena sudah hadir di studio. Agak karebah Ustadz. Alhamdulillah, baik-baik, Iya. sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya. Ya 15 ramalan Ustadz patengan nih ramalan nih. Jadi puncaknya nih rekeng Ustadz jadi meta turun. Ya, Iya. insyaallah. Jadi temanya saya Ustadz yakni hikmah Ramadan. Iya, hikmah Ramadan hari ini temanya yakni fungsi sosial zakat. Fungsi sosial Iya. zakat. Jadi saudagar IG Radio dimanapun Anda berada, kami akan menemani waktu Anda bersama keluarga, bersama sahabat-sahabat. Ya rega, yesoe engke ku kantorona, ya. Selama kimaring kalinga, taring kalinga madai cingero hikmah Ramadan nareko engka tak ku tanam matu aku tanaki. Temanya yakni fungsi sosial zakat. Jadi pertanyaannya sesuai dengan tema fungsi sosial zakat. Jadi aku kutanaki harga engka saran engka mai elo paletu terkait mengenai fungsi sosial zakat ya bisa langsung di nomor 081144888211. Bisa langsung di YouTube kami di IG Radio atau bisa menelpon di 081144888211. Pertanyaannya bisa nelpon langsung, pertanyaannya bisa lewat chat WA. Jadi upar turaki maka namun itu menjauki tak kiri lewat WA. Insyaallah kami di studio akan berusaha membaca tulisannya. Iya. Saudara radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Kamarju SAG. Tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar Radio IGA Kabupaten Baru yang dirahmati Allah dimanapun berada, puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga sekarang ini di 15 Ramadan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentu banyak saudara-saudara kita yang sangat menginginkan Ramadan ini, akan tetapi tidak sampai kepada Ramadan oleh karena ajal yang telah mendahului. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Pendengar Radio IGA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari menjelang siang ini materi kita tentang zakat atau fungsi sosial zakat. Kalau kita berbicara tentang zakat, tentu erat kaitannya dengan almal atau harta benda. Dalam ilmu ekonomi, harta benda memiliki posisi yang sangat sentral. Apabila dalam ekonomi konvensional, harta atau aset itu dianggap sebagai salah satu modal atau faktor produksi. Akan tetapi Islam memposisikan harta sebagai pokok kehidupan,
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 5 bahwa harta sebagai tiang atau pilar pokok kehidupan kiamat. Di samping itu Al-Qur'an juga menjadikan harta sebagai hiasan dalam kehidupan. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 46. Allah berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Makanya hidup akan terasa hampa dan sulit ketika tidak ada harta. Dan sekalipun ada harta, kalau tidak ada anak, maka itu pun dianggap belum sempurna. Nasabah, engkau tahu magala hukang kawarampa, magalupu mulana, mega potona, maluak galuna, maluak pangimpan. Tetapi de gagawi jawijana, maka itu pun dianggap belum sempurna. Demikian sebaliknya, mega wija-wija napunai, tetapi de nole pukangka waramparang, maka anak-anak itu pun sulit menjadi hiasan dalam kehidupan. Oleh karena itu Al-Quran menggandengkan antara al-mal wal banun, harta dan anak-anak, sebagai hiasan dalam kehidupan. Pendengar Radio IGA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, namun ditegaskannya pula bahwa harta hanyalah merupakan cobaan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Terkait dengan al-mal atau harta, tentu ada hak, ada kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Jadi terkait hari ini pembahasan kita tentang zakat. Zakat secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu an-nama, pertumbuhan dan perkembangan, at-taharatu, kesucian, al-barakah, keberkahan, dan kasra al-khair, banyaknya kebaikan. Sesuatu itu zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan orang yang diberi sifat zakat berarti orang itu baik. Adapun zakat secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya semuanya sama. Yang zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah. Jadi hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan akan menambah kebaikan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Bahkan Al-Quran menjadikan salat dan zakat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Hal itu dapat kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ihwanukum fid din. Apabila mereka kaum musyrik bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, selain itu zakat merupakan ibadah maliyah ijtimaiyah, yakni ibadah harta yang memiliki dimensi sosial, memiliki posisi yang strategis dan menentukan, baik dilihat
dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai maklum din bidarurah, atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Pendengar IGA Radio IGA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan ibadah zakat. Sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan zakat. Hal itu dapat kita lihat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 34. Dinyatakan bahwa orang-orang yang menumpuk emas, menumpuk perak, dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu kelak di akhirat akan berubah menjadi azab baginya. Karena itulah Khalifah pertama pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, bertekad memerangi orang yang salat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Seraya beliau mengatakan ucapan yang populer, "Demi Allah, niscaya saya akan perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat." Jadi ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan yang apabila dibiarkan akan memunculkan berbagai macam kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain. Kewajiban zakat atas muslim adalah di antara keagungan ajaran Islam yang menonjol dan perhatiannya yang besar terhadap urusan para pemeluknya. Hal ini karena begitu banyak hikmah, begitu banyak manfaat yang terkandung di dalam ibadah zakat. Di antaranya, yang pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Saya teringat dengan seseorang yang pernah mempertanyakan kebenaran sebuah kisah tentang 2 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sementara bicara. Jadi sekarang saya ingin menyampaikan kisah itu, bahwa dahulu ada 2 orang sahabat Rasulullah, satu kaya raya dan satu miskin melarat. Dan begitu kayanya sahabat Rasulullah yang satu ini, ia datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar hartaku tidak terus bertambah?" Jadi mungkin kalau kita ini, andaikan Rasulullah masih hidup, mungkin yang kita tanyakan kepada beliau bagaimana caranya agar harta kita terus bertambah. Kalau ini sebaliknya. Jadi apa kata Rasulullah? Gampang, jangan mensyukuri nikmat Allah. Artinya apa? Kalau itu terkait dengan harta, jangan berzakat, jangan berinfak, jangan bersedekah. Lalu apa kata sahabat Rasulullah? "Ya Rasulullah, justru itu kesenangan saya ketika memiliki nikmat dari Allah. Kalau terkait dengan harta, kesenanganku adalah ketika berbagi dengan saudara-saudara yang lain." Lalu apa kata Rasulullah? "Kalau begitu Anda tidak akan melarat, harta Anda akan terus bertambah." Sahabat yang satu lagi, yang miskin melarat, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana agar harta saya ini atau kehidupan saya ini bisa agak lebih baik atau minimal samalah dengan sahabat-sahabat yang lain?" Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab singkat, "Syukuri nikmat Allah. Kalau berkaitan dengan harta, kalau tidak cukup untuk disakati, berinfak.
atau bersedekah. Lalu sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana saya harus bersedekah? Sedangkan itu pun sesuatu hal yang sangat pas-pas untuk keluarga saya. De lagi wasidekah, nama aku mau dipediku, maka pada aku masih dekat ka IPD mapedi tongan nak surona Allah Ta'ala." Jadi Rasulullah mengatakan, "Ponco na ada nariko, elok ko masak sagena atau tolinomu. Syukuruki Pak Berena pangalahu Ta'ala, syukuruki pamasena pangalahu Ta'ala. Yari kata makada, pamege bati tak masih sedekah, karena sedekah itu banyak hal, banyak macamnya. Sekalipun itu kata Rasulullah hanya sebiji kurma atau seteguk air." Walhasil apa yang terjadi? Dua sahabat Rasulullah ini yang kaya semakin kaya karena mensyukuri nikmat Allah. Sementara yang miskin semakin melarat karena tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata zakat adalah merupakan salah satu bentuk kesyukuran hamba atas nikmat yang telah diterima dari Tuhannya. Pendengar Radio IGA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kita yang menginginkan nikmat. Namun ternyata rahasia untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mensyukuri nikmat yang ada. Hal ini sebagaimana dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini hikmah manfaat zakat yang pertama. Selanjutnya yang kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki banyak harta. Jadi jika zakat disalurkan dengan baik kepada mustahik, maka dengan sendirinya si penerima zakat pun ikut membantu dan memelihara harta orang-orang yang kaya itu yang telah mengeluarkan zakatnya. Sebaliknya jika tidak, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang pada akhirnya akan menimbulkan kecemburuan sosial. Karena itu tadi timbul iri, dengki, dan kebencian di antara mereka, sehingga bagi si kaya tidak dapat hidup tenang dan tentram. Pendengar Radio IGA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Akan tetapi, bagaimana memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Ketidakmauan berzakat atau kebahilan itu di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna atahumullahu min fadlihi wa atadna lil kafirina adzaban muhina." Jadi orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Jadi dek nalena mi maseke sapak terangan bari engkana duang. Dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Ini manfaat hikmah yang kedua daripada ibadah zakat. Selanjutnya yang ketiga, ibadah zakat ini manfaat atau hikmah adalah sebagai pilar amal bersama antara
orang-orang agniya, orang-orang kaya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu, kesempatan untuk berusaha, berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara paksa, secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Pendengar Radio IGA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang keempat ibadah zakat. Zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang diisyaratkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, orang-orang yang menderita lainnya akan menjadi perhatian dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak dikatakan atau tidaklah sempurna keimanan seseorang itu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia telah mencintai dirinya sendiri. Selanjutnya yang kelima, zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sehingga sekaligus sebagai sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama bersepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun fisabilillah. Sebagaimana kita di Kabupaten Baru ini, alhamdulillah, pemberian beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru yang tentunya kita cintai, mulai dari tingkat SD hingga tingkat doktoral, itu ada beasiswa yang diberikan oleh Basnas yang jumlahnya tidak sedikit. Untuk selanjutnya, manfaat daripada ibadah zakat adalah untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Sebab zakat itu membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tukmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha la yuqbalu shadaqatan an gulul." Allah tidak akan menerima sedekah zakat dari harta yang diperoleh secara tidak sah.
Dan selanjutnya, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan berzakat atau dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Monster Cup menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta akan selalu beredar. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang bersamaan akan mendorong manusia untuk melakukan investasi, mempromosikan distribusi. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja secara tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Supaya harta itu janganlah hanya beredar di tangan atau di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Yang kedelapan, manfaat atau hikmah daripada ibadah zakat ini adalah dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah, menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja, berusaha, sehingga memiliki harta kekayaan, di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi musaki atau minimal munfik. Dengan demikian, zakat akan menumbuhkan etos kerja yang tinggi. Orang yang suka berzakat akan menjadi orang yang aktif, produktif, melahirkan karya-karya yang bermanfaat, dan akan selalu berusaha menghindari ucapan perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi sekiranya inilah beberapa hikmah yang manfaat yang besar dan mulia dalam ibadah zakat, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dari sana kita dapat melihat betapa agungnya ajaran Islam dan betapa banyak berkah yang dapat kita peroleh di dalamnya, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, musaki, penerima zakat, mustahik, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Dan sebagai penutup dari uraian ini, kami akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 59 hingga ayat 61. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsan illal ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Demikian, Allahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Kamarju SAG dengan tema fungsi sosial zakat. Jadi saudara radio dimanapun anda berada yang ingin berpartisipasi, ya rega elok ki makuk kutana elok ki ga tu main kalau tapal letur terkait mengenai fungsi sosial zakat, di langsung mat telepon di 081144888211, ya rega makutana ki lewat pesan live chat. Jadi perlu turki maka dah hari ini hikmah Ramadan ke-15 ini sudah live. Jadi 2 hari yang lalu itu kita tidak live. Jadi hari ini sudah live. Jadi nariko elok ki makutana dini langsung mat telepon langsung, nyarega kirim pesan di WA. Ya, saudara radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz, sambil menunggu penelpon, terlebih dahulu mungkin kita break sejenak karena ada yang mau lewat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak pahala. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan membuka amal ibadah dan kita menabung lebih banyak supaya kita nanti nikmati di yaumil akhir. Selamat
menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan bulan keberkahan, bulan ampunan dan bulan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati 77 Mar Mandiri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mari Ki berbelanja kebutuhan pokok di 77 Mar Mandiri, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Baru. 77 Mar Mandiri, belanja murah dan nyaman setiap hari. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali lagi di acara Hikmah Ramadan. Setelah break sejenak, kita akan melanjutkan diskusi terkait mengenai fungsi sosial zakat yang dibawakan oleh Al-Ustaz Kamar USAG. Ya, sambil menunggu penelpon Ustaz, mungkin perlu sampaikan kembali dulu ke para pendengar bahwa hari ini kita sudah live, jadi bisa menelpon langsung di 0811 4488 211, bisa menelpon ataupun mengirim pertanyaan lewat pesan WhatsApp terkait mengenai fungsi sosial zakat. Jadi terkait mengenai fungsi sosial zakat.
Ya, Ustaz, sambil menunggu penelpon terkait mengenai fungsi sosial zakat ini, Ustaz. Oh iya, ternyata ada penelpon masuk, Ustaz. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, agak keren. Gitu Mai. Bapak Tada. Oh iya, Bapak tadi Akang. Iya. Mohon maaf 2 hari yang lalu Pak, mungkin mata aja kin ada dek na lain. Ya, hari ini kita sudah kembali. Iya. Masalah. Iya. Saling memaafkan. Iya. Saya mau tanyakan Ustaz ini fungsi apa sosial zakat. Iya, fungsi sosial zakat. Ya, yang pertama itu yang saya tanyakan Ustaz, itu zakat pokoknya seperti sawah, gabah. Iya. Ya, kemudian uang. Ya, itu uang pokoknya kita pegawai ada gaji pokoknya 4 juta. Ya, itu kalau kita keluarkan zakatnya diberikan kepada orang tidak mampu. Iya. Ya, jadi yang kedua, Ustaz, itu infak, itu yang dikeluarkan, artinya yang sudah dikeluarkan itu zakatnya diinfakkan. Ya, yang ketiga sedekah. Ya, begitu juga barangkali Ustaz, itu uang atau harta yang dikeluarkan zakatnya, ya itulah yang dikasih sebagai infak. Ya itu infak bisa kita masukkan di masjid, dan sedekah itu bisa kita langsung berikan orang yang umpamanya si orang tua, seperti di pasar banyak orang tua itu. Ya, itu yang kita berikan sedekah. Ya, begitulah pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih banyak, berikanlah penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dilangsung jawab, Ustaz. Ya, yang terkait mengenai runai makada zakat hasil panen, gaji diberikan kepada orang yang tidak mampu. Jadi nolero kapang Ustaz makada langsung garwalena ataukah melalui sebuah lembaga. Iya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah. Terkait dengan zakat, infak, sedekah yang dipertanyakan tadi, ada zakat gabah, ada juga uang. Alhamdulillah kita di Kabupaten Baru saat sekarang ini untuk zakat gaji itu secara otomatis langsung melalui namanya payroll system. Jadi itu langsung ke Basnas Kabupaten Baru. Tidak lagi para musaki kita ini, khususnya para pegawai-pegawai kita ini yang mengeluarkan sendiri zakatnya, tetapi itu secara otomatis dipotong langsung gajinya atau dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten Baru dengan Basnas Kabupaten Baru. Insya Allah kita para pegawai yang ada di Kabupaten Baru aman untuk zakat. Adapun untuk zakat gabah, maka zakat gabah sekarang ini zakatnya apabila sampai senisab itu 653 kg gabah dan 524 kg beras, kadar zakatnya ada yang 5% dan ada 10%. Tapi untuk kita di Kabupaten Baru ini kita ratakan 5%. Oleh karena kebijakan ini hampir semua pertanian kita menggunakan modal, memiliki pupuk atau banyak biaya-biaya yang kita butuhkan sehingga itu diratakan semuanya 5%. Jadi terkait tentang zakat gabah ini memang para ulama kita berbeda pendapat. Ini bisa kita lihat misalnya di buku Membumikan Al-Quran oleh Pak Quraisy Shihab, itu pembahasannya tentang zakat.
zakat itu bisa kita salurkan melalui Basnas. Ada yang mewajibkan ulama itu. Ada juga yang melonggarkan. Zakat itu pada hakikatnya terbagi dua. Jadi ada harta yang batinah, ada harta yang zahir. Harta yang zahir itu seperti hasil pertanian, itu ulama mengatakan wajib melalui lembaga yang ada. Misalnya kita di Baru ini, di Basnas Kabupaten Baru. Berbeda dengan harta yang batinah ini. Harta yang batinah ini hanya orang tersebut yang mengetahui tentang keadaan zakatnya, maka penyalurannya itu bisa secara langsung kepada para mustahik, baik itu fakir, miskin, dan seterusnya. Jadi sebahagian juga ulama mengatakan bahwa penyaluran zakat, infak, dan sedekah ini bisa saja langsung dari musaki kepada para mustahik, dan sekiranya itu disalurkan melalui badan amil zakat yang resmi, maka kewajiban bagi orang yang berzakat itu sudah lepas. Misalnya pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita kembali di dalam Al-Quran, karena zakat itu adalah suatu kewajiban, namun penggunaan Al-Quran itu tentang perintah zakat itu terkadang zakat itu juga sedekah, demikian juga infak, demikian juga al-haq. Jadi nama-nama istilah lain di dalam Al-Quran tentang zakat itu terkadang itu sedekah, terkadang itu infak, terkadang itu al-haq. Jadi mungkin itu dari kami tentang zakat ini. Iya, jadi Yero nae Pak Tata di akan sambil menunggu penelpon, Ustaz, ya kita kembali diskusi. Ya, jadi Yero nae rekenge sebagai instrumen pencegahan untuk kemiskinan rekeng bagi umat Islam. Iya. Tapi pengelola yang kasih telepon. Jadi ya kita angkat dulu penelpon. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Iga tu main. Penuntung boleh pada ongko. Iga? Penuntung boleh pada ongko. Iya. Kalau aku tanya Ustaz, iya. Jero ya tadi. Dek sama kelompok sama. Nah, hero dia oleh palanya oleh kau iman bacaan apa? Di mungkin mabila-bila kita cakap tadi mau agar masuk ke pajak. Apa dia apa ada ubah iman dia sih baca nak ya tu misteri baca apa ya sama orang lu kangkang kera becu. Iya. Maksudnya di tano Pak na manusia di nama nasa Pak anuta takut kurang jolok volume radio ta napa Jero perilo. Iya. Perilo ku bukan aku kenal terima agar kasih uang sebab ia detona semua kurang lumpur angkat kerap becu. Iya. Dia tu mirman lu ni tu kerap becu kalau anu dia kaget tu ya. Ulam ni. Iya. Ya apa tu tahu dia nak sok kan ya dia boleh sok dia apa aku meto. Iya. Nah tadi mama baru masuk uang itu pada BBB. Iya. Iya. Miro. Iya Miro dapat. Iya. Ya. Jadi Saudagar Igi Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi pertanyaannya Pak Nantu ya rumah kada kemampuan naro kasih ya rodo Pak Nantu ya miru bawa korak becu nolena baca, dia nolek baca korak lompoy nasabe mito miru neseng
apakah natarima wana sematuk puangnya rodo anunna apa bebek nasa kasih alena ya. Sebetulnya pertanyaan dari Pak Nantu ini tidak sesuai dengan tema hari ini, yakni fungsi sosial zakat. Jadi perlu paletur reki makada tema na yes wewe yang itu fungsi sosial zakat. Tapi mungkin Ustaz siapa tahu reki yang kacek delok tak paletur ini Pak Nantu makada maragar kasih nasinya ini nah korak becu wiseng maga tahu siro kira-kira ko pendapat tak reking di Ustaz. Iya. Iya. Jadi alhamdulillah jadi tadi kita bacakan ayat itu tentang sholat dan juga zakat. Jadi itu selalu bergandengan antara perintah sholat dan zakat. Misalnya fa intabu aqamus shalah wa atuz zakata fa ihwanukum fiddin. Allah menjadikan salat dan zakat itu sebagai lamban dari keseluruhan ajaran Islam. Tuanna yaku angkaki betul-betul tobat lori pangallahu taala kuito pape angkaki mas sempajang naminir pakada sempajata kul huwallahu mataru asoso. Itu pun memenuhi syarat masuk dalam golongan orang-orang yang melakukan salat. Benenge engkam pa maponcok na kul huwallahu maponcok panero natarima pangallahu subhanahu wa taala tanya paman sabab malampena. Tetapi itu dipersyaratkan dek tu makada sempajami bawang purani toba purani mas sempajang ditambah lagi dengan kesediaan berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Kada maka ni nareko dek tu ngagaya pun nek kasi ai dek ma tu pak baca-baca waki pasti dekat oma ya palek kung kewerin untuk ko boleh pediak berang itu juga merupakan bagian sedekah. Maka insyaallah kita akan termasuk orang yang beriman, orang yang dikategorikan oleh Rasulullah, orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan keberuntungan insyaallah. Jadi ya Pak ya rita Ustaz boleh kasih memang engka kasih liuk kasih asina tapi elok toi kasih irita mapesu erga masih dekat engka tak perlu Pak jawab ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tu mai. Tawakal di Kesih. Oh iya Pak Tawakal pendengar setia Hikmah Ramadan. Kasih kalau aku sekarang. Iya. Iya. Assalamualaikum. Atas. Iya. Waalaikumsalam. Aku tenang. Kalau biasa kalau biasa lalu malau sumbangan. Iya. Tapi kebetulan yang telinga berita-berita biasa ternyata ya sumbangan ini masalah gunakan. Iya. Naremi bersana ero teroris Pak makanya kita rumah-rumah pati-pati anak baju. Alasannya kapan tiasuhan ternyata kami tukro bobo na tede na pisaki. Ternyata kero apalan naro pada pakai mironda mano pakai mabom. Iya. Jadi aku tanangin. Betul magaro pahalana. Iya. Iya, yang miro aku tanapa. Iya. Salah gunakan istilahnya. Padahal ini ikhlas di parengnya sebab sumbangan nasional bantuannya. Iya. Panti yang. Iya. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Yerona Ustaz. Ya, makada engka kasih ero Pak Tawakal. Ya Pak biasa mitirita Ustaz. Engka tu lele. Tete bobo agak kada boleh panti asuhan, malau ni sumbangan, ireni. Tapi ternyata ero palik malele makur de. Ternyata nasalah gunakan ngerekit doi dia dapat tamu ke panti asuhan ya rega napake untuk ya naranai makada ternyata angko dana pe ero teroris agak sebagai napake untuk jadi maraga ni lo kisah kasih nairo sumpamanya anggaplah ini purani mak bere ya menurut ranking stat ya jadi insyaallah
sekecil apapun perbuatan yang baik itu, tadi kita bacakan salah satu ayat, hal jazaul ihsan illal ihsan, nariko deceng mesti iwala ina sabak deceng. Kita berzakat, berinfak dan bersedekah atas dasar keikhlasan dan keimanan dan tentu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tanya na iserta nariko purani ipasu yaitu Pak Bere pasti dekai dan lain sebagainya. Isten nama di bawang yarut tarimengeng elok togi napati bitega, tetapi tentu dengan ketentuan bahwa ketika kita berzakat, berinfak dan bersedekah ini harus juga kita tahu, pastikan tujuannya itu bermanfaat. Ya ku irising maka ada makasingi jokana ku TV ku niru TV. Ya ku ada kecurigaan bahwa itu akan ada penyalahgunaan, apalagi ku manasa-nasa metoni penyalahgunaan, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia. Nah, bahasana engka meloi ada hal yang dilarang, misalnya pembangunan diskotik ada minta bantuan dana, jangan dikasih karena bisa jadi kita terlibat di dalamnya. Secara tidak langsung kita membangun diskotik. Tapi kalau itu mereka datang secara baik-baik meminta bantuan untuk berjuang di jalan Allah, misalnya untuk menegakkan agama Allah, apakah itu dalam hal pendidikan atau membantu anak yatim, maka kita serahkan dan itu akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, dan adapun nanti penyalahgunaannya itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Jadi Yeronae Bapak Tawakal dikasih insyaallah. Ya, saudara radian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin engkau pilot ya kutanang masaba itaye macibik Tony tak betul siapa tahu engkau pilot takut kutanang mau pesan WhatsApp ya rega telepon langsung lewat WhatsApp ya kami persilahkan di nomor 08114488 211. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tu mai. Bapak Uduk Tamak Rupa Mandalek Pangkep. Bapak Uduk Tamak Rupa Mandalek Pangkep. Iya. Iya, agak tu mai pakutanata. Ya regen kali pada tu mai. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mungkin luar biasa lihat tema tu ke apa ya? Mengenai seni baca Al-Quran. Iya. Wudu dan tidak ada wudu, begitu. Berapa hari yang lalu kami mau masuk tapi menanyakan juga. Jadi di kuai katanya katanya kajene ada kajene baik itu movie dengan kok mengaji pasti engkau kajene. Iya. Ada yang sekali pumupa ya karena itu kalau kurus tak makala peran majene. Iya. Ya anak ini oleh julu mata bisa kita ya kena kikurani. Iya. Ara pikir maku kue tapi untuk pernah pengkaling apa Ustaz? Maka melihat di layar itu bahwa memang Al-Quran yang tidak bisa disentuh tanpa wudu itu Al-Quran top. Artinya tidak ada terjemahannya Pak Ustaz. Itu Al-Quran top itu. Sedangkan sekarang sudah banyak Al-Quran yang punya terjemahan. Itu katanya menyentuh dan membaca itu tidak masalah asalkan menganggap diri kita memang bersih, tidak ada najis, itu bisa saja dibaca dengan disentuh dan dibaca. Tapi kalau Al-Quran yang top yang tidak punya arti itu memang sama sekali tidak boleh disentuh tanpa wudu. Dan barangkali Pak Ustaz mungkin sependapat dengan yang saya pernah lihat dalam. Iya, begitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nasabah cek di temani waktu dan mungkin ini penelpon terakhir cuma di luar dari tema Ustaz dari fungsi sosial zakat.
Jadi ona ira maka dah terkait mengenai mak jene ki maka tanya kurang ya rega dek mogar nama gaga. Bagaimana menurut kita Ustaz? Ya, alhamdulillah. Jadi membaca Al-Quran itu sebenarnya adalah merupakan hal yang sangat mulia kita lakukan, karena itu memang dianjurkan di dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Membaca Al-Quran yang paling afdalnya itu dilakukan di dalam salat sesungguhnya. Si salat tu angka na nareko ira korange engkei baca di lalu sempajange makote puka preman nareko rilis di wanda sempajange. Demikian juga Al-Quran itu kita baca dalam keadaan bersih, karena kita telah berwudu. Beda nilai keutamaannya ketika kita membaca Al-Quran itu tanpa berwudu. Yang dilarang secara tegas untuk menyentuh Al-Quran itu adalah orang yang berhadas besar. Ajunnu kangi idi arwane